Jadi yang berhak mencairkan nanti memang orang-orang kerjaan ya? Saya pikir iya. Tentu bekerja sama dengan pemerintah ya, pemerintah yang sah. Oh begitu. Kita tidak bisa bekerja sendirian karena pemerintah ada badan hukumnya, ada peraturannya. Tetapi sekali lagi apa yang menjadi hak kerajaan dia harus mendapatkannya. Barang amanah atau harta amanah itu memang dalam negeri ada, luar negeri ada ya? Ada. Nah, barang luar negeri yang ada tempat kita juga ada dan itu akan kita kembalikan. Maksudnya? Ya seperti misalnya barang dari luar negeri. Oh, tadi Anda menyebut uang kolateral. Iya, iya. Nah, seperti itu. Kemudian pemerintah Jepang juga berhak untuk mendapat kembali samurainya. Oh, ada yang tertinggal di Kalimantan. Ada beberapa barang yang memang bukan menjadi hak kita kembalikan. Tapi apa yang menjadi hak kita harus ambil. Dan memang itulah yang saya cita-citakan. Oleh karena itu, raja-raja yang pernah berjasa di negeri ini harus kita hidupkan. Nanti itu raja-raja itu bukan king of the king yang punya otoritas, enggak. Absolut enggak. Justru beliau itu sebagai pengayom yang mengayomi raja-raja atau kepala suku adat. Di timur sana banyak raja kepala suku adat, semua diayomi. Semua diberi kebebasan untuk hidup sebagaimana budaya yang dia miliki. Sudah diberi contoh oleh Romo dari Dayak Kalimantan tadi itu. Ya memang itu yang betul itu seperti itu. Jangan undur harus satu kiri. Pancasila memang benar. Tapi Pancasila itu tidak begitu lahir saja. Prosesnya itu banyak. Bung Karno menemukan bahwa bangsa ini harus tidak terjajah oleh sistem sejak tahun 1927 pada waktu kuliah di Bandung. Lalu Bung Karno mendirikan sebuah kumpulan yang berbentuk partai, jenenge Partai Nasional Indonesia, PNI itu asal mulanya. Lalu asasnya apa? Marhainisme. Marhain itu adalah orang yang sregep, kerja keras, peluhnya ngalir, ladangnya sendiri tapi hidupnya miskin. Karena apa? Karena sistem negaranya diatur oleh penjajah. Yang kita lawan sistemnya. Makanya Romo yang dari Kalimantan tadi benar. Tidak punya musuh siapa-siapa dan punya lawan siapa-siapa. Hanya yang kurang ajar yang menjadi lawan saya. Itu benar itu. Memang itulah Marhenis ya. Manusianya disebut Marhenis, ajarannya Marhenisme. Lalu diakomodir oleh Bung Karno, pidato di depan sidang Dukur Cicumbi Cosakai tanggal 1 Juni setelah mendengarkan dari Romo ini, dari kiai ini, kesukuan ini, segala macam dikumpulkan menjadi Pancasila itu, menjadi 5K itu. Itu sudah harga mati. Makanya kalau yang berani-berani ngudek-udek Pancasila, laporan aja kepada Romo Romo, tolong kirim mandulnya itu macam-macam mau merusakin kayak ini gitu aja nggih. Jadi persatuan Raja Nusantara itu sangat penting ya. Sangat penting. Karena tujuan mereka itu menyejahterakan rakyat Nusantara. Kerajaan mana aja kira-kira itu ya? Saya tidak tahu persis karena ada banyak kerajaan yang sudah hilang, tetapi jejak keturunannya itu kalau dia benar raja itu tertulis hitam di atas putih. Jadi yang berhak mencairkan nanti memang orang-orang kerajaan ya? Saya pikir iya. Tentu bekerja sama dengan pemerintah ya, pemerintah yang sah. Oh begitu. Kita tidak bisa bekerja sendirian karena pemerintah ada badan hukumnya, ada peraturannya. Tetapi sekali lagi apa yang menjadi hak kerajaan dia harus mendapatkannya. Barang luar negeri yang ada tempat kita juga ada dan itu akan kita kembalikan. Maksudnya?
Ya, seperti misalnya barang dari luar negeri. Oh, tadi Anda menyebut uang kolateral. Iya, iya. Nah, seperti itu. Kemudian pemerintah Jepang juga berhak untuk mendapat kembali samurainya. Oh, ada yang tertinggal di Kalimantan. Ada beberapa barang yang memang apa yang bukan menjadi hak kita, kita kembalikan. Tapi apa yang menjadi hak kita, kita harus ambil. Nah, haknya kita hanya bangsa Indonesia yang di luar negeri itu sebenarnya di negara mana aja kira-kira? Itu kita tidak tahu. Kita harus koordinasi dengan Raja Nusantara. Ya. Dan tentu saja koordinasi dengan pemerintah yang sah. Tapi kabarnya jumlahnya sangat banyak itu. Kita tidak tahu, yang tahu itu cuma Tuhan Allah, ya. Iya. Manusia kan pengetahuannya terbatas, ya, Romo. Iya. Tapi sebagai panglima nanti siap untuk mengamankannya. Saya siap. Dimanapun, kapanpun, sejauh itu di Nusantara. Bahkan kalau titah raja pergi ke suatu negara, saya akan pergi. Tadi kan cerita ada pihak-pihak yang berusaha merebut dana amanah tadi atau barang amanah tadi. Mungkin bisa diceritakan. Ya, itu susah diceritakan karena terlalu politis. Tapi memang ada ya, ada menyinggung orang-orang tertentu, ya Romo ya. Ya. Tapi memang ada pihak-pihak yang mau mensabotase gitu. Mungkin tidak dalam bentuk sabotase, tapi ingin memiliki harta lebih banyak, bukan hanya karena punya perusahaan, tetapi juga karena ada sesuatu yang menguntungkan. Taruhlah misalnya ada sebuah kapal yang tenggelam zaman dulu penuh dengan harta karun. Berlomba-lombalah menyelamnya untuk diambil keuntungan. Padahal belum tentu hak dia. Negara juga berhak. Iya. Ya. Jadi ada pihak-pihak yang begitu sekarang ya. Ya, dari dulu ada. Dulu ada ya. Kalau nggak ada ya, nggak ada yang namanya begal, perampok, ya. Iya. Dari dulu atau kejahatan itu mulai sejak zaman Adam dan Hawa sampai nanti kiamat, kejahatan itu ada. Sampai keserakan itu juga ada. Nah, itulah yang menggugah hati Romo Jatikusumo ini, bagaimana supaya negara Nusantara ini tidak terpuruk dengan arus budaya Barat. Iya. Jadi yang jelas nanti kalau memang semua ini berhasil, berarti rakyat kita kaya raya ya. Indonesia akan kaya raya. Yaitu cita-cita kita, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu memang haknya Ya. rakyat ya.